Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang soal-soal teori asam dan basa. Nah, di mana kami berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan Aditya Rahma Putra, Jasri Mahendra, Lisna Aprilianingsih, M. Ramadan, dan Muhammad Malianto. Nah, di mana soal pertama kami ini adalah tentukan asam dan basa menurut reaksi reversibel. Sorry, di sini reaksi reversibel, bukan irreversibel. Nah, di mana reaksinya itu HCl aqua plus H2O liquid bereaksi secara reversibel menghasilkan H3O plus aqua plus Cl- aqua. Nah, di mana penjelasannya ini HCl dan Cl- itu merupakan pasangan asam dan basa konjugasi, dan H2O serta H3O+ itu merupakan juga pasangan asam basa konjugasi, di mana HCl ini bersifat asam karena dia melepaskan ion H+. Nah, dan Cl- adalah basa konjugasi dari HCl. Nah, yang kedua adalah H2O ini bersifat basa karena dia menerima ion H+ yang dilepaskan dari senyawa HCl tadi. Nah, dan H3O+ ini adalah asam konjugasi dari H2O. Baiklah, soal selanjutnya adalah 0,165 gram CaOH 2 kali dilarutkan dalam air membentuk 100 ml larutan. Nah, soalnya hitunglah Ca2+, OH- dan H3O+, di mana MR dari CaOH 2 kali sama dengan 74, Kw sama dengan H3O+ dikali dengan OH- sama dengan 1 kali 10 minus 14 mol. Penyelesaiannya di mana dalam perhitungan konsentrasi yang digunakan adalah molaritas. Nah, oleh karena itu dihitung terlebih dahulu molaritas dari CaOH 2 kali. Nah, baru kemudian dapat kita mencari konsentrasi dari Ca2+ dan OH- dari CaOH 2 kali. Nah, di mana CaOH 2 kali itu sama dengan 0,165 gram CaOH 2 kali dikali dengan 1 mol CaOH 2 kali per massa molekuler relatif CaOH 2 kali yaitu 74 gram CaOH 2 kali per 0,1 liter. Itu volumenya dari ini membentuk 100 ml. Maka setelah dibagikan menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,0223 molaritas. Nah, maka di situ dapat kita buat reaksi CaOH 2 kali bereaksi secara reversibel menghasilkan Ca2+ ditambah OH- 2 kali OH-. 2 OH-. Nah, maka Ca2+ itu sama dengan 0,0223 mol CaOH 2 kali per liter dikali dengan 1 mol Ca2+ per 1 mol CaOH 2 kali. Maka dapatlah hasilnya adalah 0,0223 molal Ca2+. Nah, untuk OH- caranya sama di atas. Nah, tetapi di sini bedanya adalah 2 mol. Nah, di sini 1 mol karena di sini adalah koefisiennya berbeda. Di sini ada 1 dan di sini ada 2. OH memiliki 2 koefisien. Maka 0,0223 mol CaOH 2 kali per liter dikalikan dengan 2 mol OH- per 1 mol CaOH 2 kali. Makanya hasilnya adalah 0,0446 molaritas OH-. Nah, jadi untuk menghitung OH3O+ dikarenakan OH3O+ berasalkan dari self-ionisasi air, maka dapat digunakan hasil kali ion dari air. Maka Kw sama dengan H3O+ dikali dengan OH- sama dengan 1 kali 1 kali 10 minus 14 molaritas. Nah, maka H3O+-nya itu sama dengan Kw per OH- sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 14 per 0,0446, maka hasilnya adalah 2,2 kali 10 pangkat minus 14 molaritas.
Nah, untuk soal yang ketiga yaitu kokain, yaitu C7H21O4N mempunyai kelarutan dalam air sebesar 1,7 gram per liter. Larutan dengan pH sama dengan 10,08. Hitunglah Kb dari kokain. Nah, di sini kita dapat melihat reaksinya dulu, yaitu C7H21NO4 plus H2O bereaksi secara reversible menghasilkan C17H21O4NH plus ditambah OH-. Nah, di sini karena tetapan ionisasi memerlukan konsentrasi molaritas, maka harus dihitung konsentrasi dalam molaritasnya dulu. Maka molaritas dari C17H21O4N ini dapat kita cari dengan cara mol C17H21O4N per liter itu sama dengan 1,7 gram C17H21O4N dikali 1 mol C17H21O4N. Nah, diperkan 303 gram C17H21O4N per 1 liter. Maka hasilnya adalah 5,6 kali 10 pangkat minus 3 molaritas. Nah, 103 ini dapat kita cari dengan mencari MR-nya. MR dari C17H21O4N, di mana AR dari C itu adalah 12, H itu sama dengan 1, O 16, dan N adalah 14. Nah, bisa teman-teman cari sendiri, yaitu 12 dikali 17 ditambah 21 dikali 1 ditambah 4 dikali 16 ditambah 14 dikali 1. Maka hasilnya adalah 303 gram C17H21O4N. Maka reaksinya itu dapat kita buat ini dalam tabel reaksi. Nah, C17H21O4N plus H2O bereaksi secara reversible menghasilkan C17H21O4NH plus tambah OH-. Nah, dalam larutan H21O4N ini kan tadi udah kita cari nih molaritasnya itu 5,6 kali 10 pangkat minus 3 molaritas. Nah, di sini udah kita dapatkan. Nah, yang hasilnya itu kan belum sama sekali, jadi kita stripkan aja. Nah, karena perubahannya itu belum kita cari sama sekali, maka kita buat minus X molar yang ini yang menghasilkan itu berlawanan arah, maka dia plus X molaritas, yang kedua juga OH-nya itu plus X molaritas. Nah, selanjutnya di sini nilai X tidak diketahui. X adalah OH- yang dapat dihitung dari pOH larutan. Karena yang diketahui adalah pH, maka dapat dihitung pOH-nya terlebih dahulu menggunakan rumus KW atau pOH. Nah, di sini sebenarnya pH ditambah pOH itu sama dengan 14, maka pOH itu sama dengan 14 kurang pH. Nah, maka dapat diketahui pOH-nya itu 14 dikurang 10,08, maka 3,92 itu untuk pOH. Nah, maka dapat kita cari log OH- itu sama dengan pOH, yaitu minus 3,92. Nah, OH- itu antilog dari minus 3,92, maka nilai dari OH- itu adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 3 molaritas. Nah, maka dapat kita cari Kb-nya itu adalah hasilnya ini dibagikan dengan ini. Nah, maka C17H21O4N dikali dengan O4NH plus, sorry ini tinggal hanya di sini ada H plus dikali dengan OH- per C17H21O4N, maka sama dengan X dikali X, yaitu kan 1,2 tadi, ini dikali dengan 10 minus 3 molar dikali 1,2 kali 10 minus 3 molar per 5,6 kali 10 minus 3 dikurang dengan 1,2 dikali 10 minus 3. Maka hasilnya adalah 2,6 10 minus 3. Maka nilai Kb-nya ada konsentrasi basanya itu adalah 2,6 kali 10 minus 6. Nah, next soalnya itu yang selanjutnya adalah
100 ml larutan HBr 0,1 molar diencerkan dengan air 100 ml. Tentukan pH mula-mula dan pH setelah diencerkan. Nah, pertama kita cari pH mula-mula. Nah, karena HBr itu udah diketahui konsentrasi molaritasnya, maka H plusnya juga sudah kita ketahui. Maka H plus itu sama dengan konsentrasi molaritas dari HBr, yaitu 0,1 molar sama dengan 10 pangkat minus 1. Maka pH sama dengan minus log H plus. Nah, pH-nya itu sama dengan minus log 10 pangkat minus 1. Maka pH itu adalah sama dengan 1. Nah, nih 1. Nah, pH setelah diencerkan itu, mol HBr mula-mula kan tadi itu ada 0,1 mol per liter. Nah, ini dikalikan dengan ini 0,1 dari konsentrasinya. Jadi 100 kali 0,1 sama dengan 10 milimol, sama dengan 0,01 mol. Maka volume larutan itu kita tambahkan jumlahnya itu. Nah, yang pertama mula-mula, baru setelah diencerkan. Nah, ditambahkan karena kan jadi encerkan dengan air. Nah, air itu volume rata-rata untuk air itu biasanya 100 ml. Maka ada 100 tambah 100 sama dengan 200 ml, yaitu 0,2 liter. Nah, konsentrasi HBr setelah diencerkan itu adalah HBr sama dengan 0,01 mol per 0,2 liter, sama dengan 0,05 molaritas. Nah, H plus sama dengan HBr sama dengan 0,05 itu sama dengan 5 kali 10 minus 2. Maka pH itu sama dengan minus log H plus sama dengan minus log 5 kali 10 minus 2 itu sama dengan 2 dikurang dengan log 5. Nah, jadi pH mula-mula itu sama dengan 1 dan pH setelah diencerkan menjadi 2 kurang minus log 5. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman mau cari di kalkulator bisa dicari log 5. Nah, soal selanjutnya itu tentukan pH larutan jika 0,37 gram kalsium hidroksida dilarutkan dalam air sampai volume menjadi 250 ml. Nah, penjelasannya pertama kita cari dulu mol dari CaOH 2 kali, di mana 0,37 gram CaOH 2 kali itu sama dengan 0,37 per 74, karena MR dari CaOH 2 kali itu adalah 74, maka sama dengan 0,005 molar. Nah, CaOH kita cari konsentrasi dari molaritasnya, karena yang kita butuhkan adalah konsentrasi molaritasnya. Maka CaOH 2 kali itu sama dengan 0,005 molar per 0,25 liter. Di sini kita jadikan liter, maka sama dengan 0,02 molaritas. Maka reaksinya ini dapat kita buat, ini CaOH 2 kali aqua bereaksi menjadi Ca2 plus aqua plus 2 OH- aqua. Nah, di sini kan kita dapati di sini satu ada koefisien, ini OH-nya memiliki koefisiennya 2. Nah, maka di sini CaOH 2 kali ini memiliki konsentrasi 0,02 molaritas. Maka di sini juga 0,02 molaritas. Nah, karena di sini ada konsentrasinya 2, maka 2 dikali 0,02 molaritas itu sama dengan 0,04 molaritas. Nah, maka dapat kita cari OH-nya itu sama dengan 0,04 molaritas. POH itu sama dengan minus log OH-. Maka minus log 4 dikali 10 minus 2 sama dengan 2 kurang log 4. Itu sama dengan log 4 itu adalah 0,6. Maka 2 dikurang 0,6 itu 1,4. Maka dapat kita cari pH-nya di mana rumusnya PKW sama dengan pH tambah POH. PKW ini nilainya adalah 14, maka pH tambah POH sama dengan 14. Maka pH sama dengan 14 dikurang dengan POH. Nah, pH-nya sama dengan 14 dikurang 1,4. Maka hasilnya adalah 12,6. Jadi, pH larutan adalah 12,6. Oke, terima kasih. Sekian dari